Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat gabungan antara iblis dan dewa gagal mengangkat gunung Mandara Chala. Dewa Indra berkata dewa dan iblis bergabung bersama, tapi gunung ini tidak bisa diangkat juga. Kebanggaan dan keinginan bebas seperti itu, apa perlunya keberadaan gunung yang tidak berguna ini untuk hal besar seperti Samudra Mantana? Dewa Indra mengeluarkan bajranya dan bersiap untuk menghancurkan gunung Mandara Chala. Gunung Mandara Chala berkata, apa yang kamu lakukan, Dewa Raja Indra? Pertama, kamu memotong sayapku, sekarang kamu ingin menghapus keberadaanku. Dewa Indra berkata, ya, aku akan melakukan hal yang sama jika kamu tidak ikut bersama kami. Gunung Mandara Chala berkata, aku ingin mengikuti kalian, aku ingin membantu kalian dalam hal yang hebat ini. Tetapi karena sayapku tidak ada, aku tidak dapat bergerak. Kamu tidak dapat melakukan pekerjaan ini sendiri, tapi kamu ingin menghukumku untuk itu. Ini tidak benar, Raja para Dewa. Dewa Indra marah dan bersiap menyerang gunung Mandara Chala, tapi Garuda berkata, tolong hentikan Raja para Dewa. Jika dalam kemarahan kamu menghancurkan gunung, di mana lagi kita akan mendapatkan pengaduk? Jika kita tidak memiliki pengaduk, bagaimana kita bisa mengaduk lautan? Tenanglah, Dewa Raja Indra, pikirkan pilihan lain untuk mengangkat gunung. Dewi Aditi berkata, ya anakku, kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah ini. Jika kamu menyerang dengan bajra, akibatnya tidak hanya akan mempengaruhi gunung Mandara Chala, tapi juga Samudra Mantana. Itu sebabnya bersabarlah anakku. Garuda berkata, jika dewa dan iblis tidak mampu mengangkat gunung ini bersama, bagaimana gunung ini bisa diangkat? Saat itu Tahtu dan Dumal mendengarkan perkataan Taksaka dan Kalia, sehingga mereka memutuskan untuk mengusir orang tua itu sendiri agar ibu mereka merasa terkesan. Sesanaga berkata, Prabu, aku bisa mengerti mengapa Kalia dan Taksaka gagal, karena mereka memiliki keinginan yang tidak baik kepada orang tua itu di dalam hati mereka. Mereka ingin menyakitinya. Tapi mengapa para dewa dan iblis gagal? Mereka telah bergandengan tangan untuk melakukan sesuatu yang baik. Sri Wisnu berkata, dewa dan iblis sama-sama menguji kekuatan mereka. Mereka tidak dapat memahami kekuatan Mandara Chala yang ada di depan mereka. Ego mereka berada pada puncaknya, dan ego yang sama berdiri di jalan mereka. Sebagai gunung. Sampai dewa dan iblis mengerti Mandara Chala tidak dapat dipindahkan bahkan 1 inci pun dari tempatnya. Sesanaga berkata, jadi Prabu, siapa yang akan membuat mereka mengerti? Garuda berkata, kalian tidak bisa menyerah seperti ini. Jika kalian menyerah seperti ini, kalian tidak akan mendapatkan pengaduk. Jika kita tidak mendapatkan pengaduk, kita tidak bisa melakukan pengadukan. Jika kita tidak melakukan pengadukan, maka Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi akan selalu sendirian. Mereka tidak akan pernah bisa bersama. Raja para Dewa, aku memintamu untuk menemukan beberapa solusi untuk menyelesaikan tugas ini. Raja Bali, kamu tidak hanya memiliki kekuatan, kamu bahkan memiliki kekuatan yang sulit dipahami. Tolong temukan cara, aku memohon kepadamu Raja Bali. Maharesi, kamu adalah orang yang ahli. Jika kamu memberi mereka petunjuk, kami pasti akan menemukan solusi untuk masalah ini. Dewi Aditi berkata, anakku, jika ada solusi, kita bisa menemukannya sekarang. Dewi Diti berkata, kenapa kamu sangat khawatir Garuda? Kamu tidak diberi tugas oleh Dewa Wisnu untuk mengambil pengaduk. Garuda berkata, ya Ibu Diti, kamu benar. Tanggung jawab ini diberikan kepada saudara-saudaraku. Bahkan aku adalah bagian kecil dari semua ini. Mungkin tanggung jawabku adalah untuk menyemangati saudara-saudaraku. Wajrang berkata, sangat mudah untuk memberikan saran. Kamu akan tahu hanya jika kamu mencoba apakah mungkin untuk memindahkan gunung ini atau tidak. Diti berkata, mereka mengatakan kamu memiliki kekuatan 1000 indra. Mengapa kamu tidak mencobanya? Pergi dan cobalah. Dewa Indra berkata, mengapa kamu berbicara seperti ini Ibu Diti? Pekerjaan yang tidak bisa kami lakukan bersama, bagaimana dia akan melakukannya sendiri? Saat itu Tahtu dan Dumal sampai di gubuk Winata. Mereka melihat orang tua itu sedang tidur. Dumal berkata, apakah kamu menyadari orang tua ini sangat sombong? Dia menunjukkan kakinya kepada Prabu Sri Wisnu sambil tidur. Sangat tidak menghormati Dewa Narayan. Pergi sekarang dan tarik kedua kakinya, lempar dia keluar. Tahtu berkata, tidak baik untukku masuk ke dalam. Aku akan melakukan satu hal.
aku akan mengawasimu untuk menghukumnya karena kesombongannya. Pergi, cepat. Semoga kemenangan menjadi milikmu. Dumal berkata, aku ingin pergi, tapi bagaimana jika kondisiku juga menjadi seperti saudara Kalia dan Taksaka? Tidak, aku tidak akan pergi, kamu saja yang pergi. Tahtu berkata, sejujurnya bahkan aku takut memikirkannya. Kita akan melakukannya bersama. Ayo kita masuk. Mereka kemudian masuk sambil menahan bau busuk yang sangat keras. Mereka berkata, hei Pak Tua, apakah kamu tidak malu untuk tidak menghormati Prabu Narayan? Turunkan kakimu yang mengarah ke arahnya. Garuda berkata, tidak, tugas ini mustahil bagiku. Rahu berkata, kenapa? Apakah kamu takut? Garuda berkata, ini bukan masalah menjadi takut, tapi kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Aku tidak bisa memindahkan bahkan satu partikel dari gunung besar ini. Jika aku memiliki kemampuan, aku pasti akan mencobanya. Tapi, aku tidak berpikir aku begitu kuat untuk menantang kekuatan itu. Resi Narada berkata, namun karena semua orang memintanya, cobalah sekali Garuda. Mungkin Tuhan telah mengirimmu untuk ini. Kamu tidak memiliki kebanggaan akan kekuasaan dan juga tidak memiliki keinginan untuk menunjukkan kekuatanmu. Kamu tidak akan rugi jika kamu berhasil, bahkan karena kesalahan. Kamu akan menjadi alasan di balik pertemuan antara Prabu Sri Wisnu dan Dewi Laksmi. Kamu akan memenangkan seluruh dunia. Saat itu di Gubuk Winata, orang tua itu berkata, aku tidak akan bisa memindahkannya. Jika kalian memiliki masalah, pindahkan saja sendiri. Tahtu berkata, Dumal, aku kehilangan kesabaran, pergi dan tegur dia. Dumal berkata, apa? Aku tidak akan pergi. Mari kita lakukan bersama. Mari kita berdua memarahinya bersama-sama. Mereka berkata, kamu pikir kami adalah pelayanmu, kami adalah pangeran. Kamu harus mematuhi perintah kami. Orang tua itu berkata, perhatikan aku baik-baik. Pangeran, aku lemah, aku tidak mampu menggerakkan kakiku. Jika kalian berdua berpikir bahwa Prabu Narayan dihina di rumah karena aku, gerakkan kakiku ke arah lain. Tahtu dan Dumal kesal, lalu mereka berusaha mengangkat kaki orang tua itu. Meski dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil memindahkan kaki orang tua itu. Tapi mereka terkejut karena arca Sri Wisnu juga ada di arah kaki orang tua itu. Kemanapun mereka berusaha memindahkan kaki orang tua itu, arca Sri Wisnu ada di sana. Mereka menjadi ketakutan dan lari dari sana. Orang tua itu berkata, sekarang pesanku akan sampai kepadanya. Kadru berkata, apa gunanya menjadi begitu kuat jika kalian tidak bisa mengeluarkan orang tua itu? Tahtu dan Dumal tiba di sana dan Kadru berkata, apa yang telah terjadi? Tahtu dan Dumal berkata, ibu, orang tua itu sulit ditangkap. Kadru berkata, aku tahu, berhenti memberitahuku hal yang sama ini. Pergilah dari sini. Tahtu berkata, ibu, dia bukan hanya sulit ditangkap, tapi dia juga hebat. Kadru berkata, aku berkata, pergi. Mereka semua kemudian pergi dari sana. Kadru berkata, siapakah pria yang sulit dipahami ini? Untuk apa dia di sini? Sesanaga berkata, Prabu, dia tidak sulit dipahami. Dia pasti jiwa yang suci. Melihatnya aku bertanya-tanya mengapa aku merasa dia ada di sini untuk suatu tujuan khusus. Tapi apa tujuannya? Sri Wisnu berkata, Sesanaga, sulit untuk memprediksi apa yang ada dalam pikiran jiwa yang suci ini. Tapi satu hal yang pasti, seperti hiruk-pikuk yang akan terjadi di lautan susu, kekacauan serupa akan terjadi di istana ular juga. Sesanaga berkata, pengadukan dapat terjadi hanya setelah pengaduk ditemukan. Tapi bagaimana mungkin Prabu? Tidak peduli seberapa keras Garuda berusaha, bagaimana dia bisa mengangkat seluruh gunung sendirian? Sri Wisnu berkata, bahkan aku sangat ingin mengetahui hal ini Sesanaga. Apa yang akan dilakukan Garuda sekarang? Garuda berkata, jika kamu memerintahkanku untuk melakukannya, aku memohon karuniamu Resi. Resi Narada berkata, semoga pengabdianmu kepada Prabu Sri Wisnu bertahan di hatimu selamanya. Garuda berkata, ibu Aditi, ibu Diti, aku memohon berkat kalian. Aditi berkata, semoga kamu selalu berhasil dengan apapun yang kamu lakukan. Nah, Diti berkata, semoga kamu berhasil. Garuda berkata, Dewa Indra, Raja Iblis Bali, kalian berdua adalah kakakku. Dua berkat kalian adalah suatu keharusan untuk berhasil dengan ini. Dewa Indra mengabaikan Garuda, tapi Raja Bali memberi restunya. Garuda kemudian berjalan ke arah Gunung Mandaracala dan memberi sembah kepada Gunung Mandaracala. Garuda kemudian melakukan parikram mengelilingi Gunung Mandaracala sebagai bentuk pemujaannya kepada gunung yang suci itu. Melihat itu, Rahu berkata, bagaimana berkeliling gunung akan membantu? Apa dia
telah kehilangan keseimbangan mentalnya.